Shalom jemaat terkasih, senang sekali kita bisa berjumpa dalam online service GBI Battle. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita percaya dalam keadaan kondisi apapun kita hari ini, kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan dalam doa, silakan menuliskannya di dalam kolom chat. So mari sebelum kita sama-sama mulai ibadah, kita mau tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, yang mau menyiapkan hati kami Tuhan lebih sungguh lagi, dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Mari tinggikan Tuhan, mari puji Dia, sebab Dia Yesus Tuhan dan Raja kita untuk selama-lamanya. Yuk mari tepuk tangan sama-sama. Jiwaku bersorak bagimu. Katakan Engkaulah Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu. Tuhan dan
kekuatan kita untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari sorakan lagi. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari katakan lagi bersama. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Katakan dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh apa? Oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan. Sama-sama katakan. Olehku ku sorakan haleluya. Yes, haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Surga bumi nyata. Tepuk tangan bagi Allah kita. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Allah kita. Dia yang layak, Dia yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kau bertahan atas pujian umatmu, kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk
dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahan atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, Kau bertahan atas pujian umat-Mu, Engkau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan, kami tinggikan nama-Mu Yesus untuk selama-lamanya. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Yesus Tuhan kita, Dialah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dia yang bertata di atas pujian, Dia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau Tuhan hadir, kuasanya memulihkan, hadiratnya sungguh menyembuhkan dan memberkati setiap kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan sungguh Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan, kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Sama-sama angkat tanganmu dan nyatakan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud
Jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui pujian penyembahan dan biarlah hati kita selalu terangkat kepada Tuhan. Dan sekarang kita mau menerima kebenaran firman, biarlah Tuhan menjamah kita. Bapa, urapilah kami semua ketika firman-Mu disampaikan. Engkau juga menjamah hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, dimanapun Anda mengikuti ibadah ini, saya harapkan dan saya berdoa kiranya Anda dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali saya Jessica Abraham dapat kembali mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini bertemakan mengenai uang. Lebih tepatnya khotbah hari ini saya beri judul Lepas dari Bahaya Uang. Sebelumnya saya mau mengajak setiap dari kita untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Memang uang menjadi satu topik yang sensitif. Uang sendiri mungkin sebuah benda mati yang tidak punya kekuatan. Tetapi sebagaimana firman Tuhan katakan, kecintaan akan uang inilah yang menimbulkan berbagai-bagai kejahatan. Kalau kita lihat pertengkaran, rumah tangga, keluarga, suami istri, anak, orang tua, menantu, bahkan tindakan kejahatan, ada penipuan, ada pencemaran nama baik, ada bahkan saling bunuh-membunuh. Itu semua disebabkan karena kecintaan kepada uang. Karena itulah saya mau mengajak setiap dari kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai uang. Bagaimana agar hati kita tidak terjerat di dalam cinta akan uang. Karena itu sebelumnya saya mau mengajak setiap dari kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami kembali bisa merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan ketika kami mau membahas mengenai keuangan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kami, hidup kami tidak dikuasai oleh uang. Tetapi kami bisa mempergunakan uang sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami membuka hati kami, silahkan Engkau berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Prinsip yang pertama mengenai keuangan kita akan lihat di dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan katakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk memberitakan kepada orang-orang kaya agar mereka tidak menambatkan kepercayaannya, menambatkan hatinya kepada kekayaan. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan semua kekayaan ini merupakan pemberian dari Tuhan. Prinsip yang pertama yang harus kita ketahui untuk hati kita tidak terjerat kepada uang adalah kita harus menyadari benar bahwa uang, segala kekayaan, aset apapun yang kita miliki, itu semuanya hanya dari Tuhan. Saya teringat ada satu kisah, ada seorang dari pedalaman yang di kampungnya mengalami kesulitan air. Ketika dia diundang untuk main ke kota, pada saat itu apalagi dia diberikan sebuah tempat penginapan di hotel yang mewah, dia sangat senang. Dan salah satu hal yang paling membuat dia amazed adalah adanya satu benda yang mengkilap, yang ajaib, di mana ketika benda itu dibuka, benda itu bisa mengeluarkan air bersih. Pemuda ini teringat, aduh kalau di kampung saya mau cari air bersih, jauh sekali. Harus berjalan berkilo-kilometer. Harus ambil ember, harus mencedok air dan dibawa kembali lagi.
Dan dia harus lakukan banyak sekali hal-hal untuk menyaring air tersebut sehingga air tersebut bisa digunakan dan jadi bersih. Tapi di kota dia bilang, wah keren banget nih ada alat ini. Akhirnya dia bertanya sama pegawai hotel dan dia bilang gini, Pak tolong kasih tahu saya. Ini apa ya Pak? Ini apa? Oh ini namanya keran. Keren banget. Dia bilang, nanti kalau saya mau pulang, saya mau bawa benda ini sehingga saya bisa pakai di pedalaman, dia bilang. Akhirnya benar, sebelum dia pulang, dia minta sama kenalannya untuk dibelikan keran. Kenalannya bingung, untuk apa ya dia beli keran? Tapi ya mungkin dia butuh atau gimana, akhirnya dia belikan keran dan kemudian dimasukkan ke dalam box. Dia bawa ke rumahnya di pedalaman. Dan sesampainya di sana dia sangat bersuka cita dan dia bilang, ini loh saya punya benda berkilau ajaib. Teman-teman ayo kumpul, kita semua lihat ya. Ini ada mujizat terjadi. Akhirnya dia keluarkan keran itu dan dia ingat, oh ya waktu di kota keran ini harus ditempel dulu ke tembok. Akhirnya dia bawa keran tersebut, dia tempelkan ke tembok. Dan dia minta teman-temannya hitung. 1, 2, 3. Dia buka kerannya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada air yang mengalir. Dia bingung. Dia pikir, wah kenapa ya? Oh mungkin harus dibawa di posisinya mungkin harus agak tinggi. Dia naikkan kerannya. Dan dia tutup kembali. Dia coba lagi dan dia minta teman-temannya hitung. 1, 2, 3. Dibuka lagi. Tidak ada air yang mengalir. Kenapa bisa begitu ya? Karena kita tahu yang membuat air mengalir itu bukan sekedar kerannya. Tetapi ada yang kita sebut sebagai water torrent. Di atas tabung besar di mana kita sudah tampung airnya. Dan ketika si keran itu dibuka, dia akan menyalurkan air dari water torrent ke pipa kemudian ke keran. Dan kita tahu air itu didapatkan bukan hanya dari keran saja. Ilustrasi ini menggambarkan tentang pengertian kita mengenai berkat. Di dalam kehidupan kita, jenis keran bisa berbeda-beda. Ada mungkin orang yang kerannya usaha bisnis. Ada orang yang kerannya berupa gaji pokok setiap bulan. Ada orang yang kerannya mungkin komisi dari sales atau dari marketing dan sebagainya. Dan kita sering berpikir bahwa keran-keran inilah yang memberikan kita uang, yang memberikan kita aset. Sehingga ketika keran kita ditutup oleh orang lain, mungkin ada tender yang harusnya menjadi milik kita, tapi diambil sama orang lain. Ada sales yang harusnya closing oleh kita, ternyata diambil sama teman marketing kita. Dan kita menjadi marah. Ingat, itu hanya keran. Ingat bahwa water torrent-nya itu bukan berada di bisnis atau usaha saudara. Kita perlu ingat bahwa apa yang kita terima semuanya berasal dari Tuhan. Karena itulah kita perlu melihat kalau hati kita menjadi panas, hati kita menjadi sebal, menjadi kesal, jadi benci sama orang yang kita anggap menutup keran kita, mengambil keran kita. Marilah kita sadari bahwa Tuhanlah pemberi segala kekayaan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita benar-benar bukan hanya harus mengejar, kita tidak boleh mengejar kerannya, tetapi kita harus mengejar Tuhannya. Jangan kita sama seperti pemuda tadi, mengangkat keran kita tinggi-tinggi dan kita pamer keran kita. No, kita harus ingat bahwa itu merupakan saluran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan di dalam Ulangan 8 ayat 17-18 firman Tuhan berkata, "Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Saat kita menyadari bahwa apa yang milik kita merupakan semuanya itu dari Tuhan. Ketika ada hal-hal yang mungkin membuat kita
kesel karena ada orang yang mengambil yang seharusnya menjadi bagian kita. Kita bisa lebih belajar legowo karena kita tahu apa yang telah menjadi milik kita, kalau Tuhan telah berikan kepada kita, tidak ada orang yang dapat mengambilnya. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam sengketa, dalam pertengkaran hanya karena uang, mari kita minta ampun sama Tuhan dan ingat sekali lagi bahwa uang, kekayaan yang kita miliki itu semua daripada Tuhan. Sementara hal kedua, prinsip bagaimana hati kita tidak melekat pada uang. Bukan hanya kita bilang bahwa it's all from God, semua uang kekayaan kita dari Tuhan. Tapi hal yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam Matius 25 ayat 14-19 bahwa it's all for God. Semuanya adalah untuk Tuhan. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjajakan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah, menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kalau saya boleh tanya, siapa sih orang yang paling keren, yang paling suka gonta-ganti mobil mewah? Tahu jawabannya? Jawabannya adalah tukang valet parking. Orang yang suka ada di mall-mall atau mungkin di gedung yang cukup sibuk, yang standby berdiri nunggu kalau ada customer datang pakai mobil, dia yang akan bantukan parkirkan mobilnya. Dan tentu mobil yang dia parkirkan berganti-ganti terus. Tergantung customernya, apakah mungkin naik mobil Lamborghini, Avanza, atau mungkin Ferrari, atau mungkin Innova dan yang lain-lain. Tapi dia mengerti dan dia tidak sombong. Ketika dia nyetir mobil Avanza, dia nggak jadi minder. Oh, karena saya biasa nyetir Ferrari. Atau ketika nyetir Lamborghini, dia bilang saya nggak jadi sombong. Karena kenapa? Dia tahu itu bukan punya dia. Itu hanya sementara. Seringkali kita dalam hidup kita, apalagi di zaman sosial media seperti ini, menganggap bahwa kekayaan kita itu adalah milik kita yang harus digunakan untuk kepentingan kita. Yang semuanya haknya adalah milik kita. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya apa yang kita miliki suatu saat kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sama seperti ayat yang tadi bilang bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan yang tadi akan datang kepada hamba-hambanya dan Tuhan akan datang kepada kita untuk memintakan perhitungan. Jadi jangan kaget kalau suatu kali Tuhan akan tanya, apa yang kamu telah perbuat dengan uang kekayaan yang telah saya berikan kepadamu? Jangan sampai kita nggak bisa jawab. Jangan sampai kita seperti hamba yang mungkin menyembunyikan, tidak melipat gandakan uang tersebut. Tetapi biarlah kita ditemukan menjadi hamba yang setia. Orang mungkin suka tanya, Tuhan kok nggak datang-datang sih lama? Tapi sama seperti lagu yang dulu sempat populer. Tuhan juga mungkin nyanyi. Aku hanya pergi untuk sementara dan aku pasti kembali pada dirimu. Nah itu ada aku pasti kembali, aku hanya pergi untuk sementara. Jadi ingat, Tuhan akan kembali untuk mengadakan perhitungan dengan kita. Bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki dan bagaimana kita mengelolanya dengan baik? Saya mau sampaikan satu prinsip sederhana, cara pengelolaan keuangan yang sering kali disebut sebagai prinsip 10, 20, 30, dan 40.
Kalau kita jumlahkan 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 itu jumlahnya 100. Jadi yang dimaksud dengan 10, 20, 30, 40 adalah persenan. Proporsi dari uang yang kita miliki ketika kita kelola kita bagi menjadi 4 pos. 10%, 20%, 30%, dan 40%. Apa yang kita lakukan dengan 10% yang pertama? Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menyisihkan apa yang kita dapatkan 10%-nya untuk kita bawa kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Maleaki pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai 10, firman Tuhan berkata, "Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kata Tuhan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Amin. 10% yang pertama kita perlu bawa ke rumah Tuhan sebagai perpuluhan. Seringkali orang bilang gini, itu kan di zaman perjanjian lama, di perjanjian baru kita nggak usah lagi bayar perpuluhan. Apakah betul demikian? Di dalam perjanjian baru konsepnya memang betul kita memberikan bukan hanya 10%, tetapi 100% kehidupan kita untuk Tuhan. Dan saya rasa apa sih buktinya orang bisa memberikan 100% kehidupannya kalau untuk memberikan 10% aja masih komplain, masih marah, masih punya alasan. 10% itu hanya bare minimum, batas minimal untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar taat pada Tuhan. Saya percaya kalau 10% kita tidak hitung-hitungan, 10% ini kecil. 10% ini bahkan nanti kita bisa bilang 10% kurang, kita bisa naikkan 20%, 30% dan seterusnya. Karena itu mari kita belajar untuk taat pada firman Tuhan. 10% yang pertama bawa ke rumah Tuhan sebagai persembahan persepuluhan. Tergantung kapan saudara menerima gaji. Kalau setiap sebulan sekali, bawalah sebulan sekali. Kalau menerima gaji setiap closing sales, bawalah persembahan perpuluhan ke gereja Anda setiap kali closing sale. Jangan dicampur-campur. Kalau saudara bilang, saya mau memberikan ke tempat yang lain. Boleh, tapi jangan diambil dari 10% ini. Prinsip yang sederhana, mulai dengan 10% bawa ke rumah Tuhan. 20% yang kedua kita bisa alokasikan untuk dana investasi dan tabungan. Kalau kita lihat apa sih bedanya investasi dan tabungan? Buat saya bedakan antara investasi dan tabungan menjadi dua kategori. Tabungan dan investasi berbeda di profil resikonya. Kalau menabung, ambillah resiko yang rendah, misalkan deposito, obligasi negara, pasar uang. Sementara untuk investasi, ya meskipun memang ya kita harus hati-hati karena kita tahu ada begitu banyak tawaran investasi yang menarik, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan uangnya seringkali dibawa kabur. Karena itu kalau saudara mau berinvestasi, coba cari. Mungkin ada proyek-proyek yang baik, yang saudara kenal betul orang yang mengerjakannya. Atau mungkin saudara bisa membeli beberapa produk investasi yang resikonya terpercaya, dalam arti ada institusinya atau mungkin ada orang-orang yang bergerak di belakangnya yang didukung oleh pemerintah. 20% untuk menabung dan untuk investasi. Kemudian 30% yang lain saudara bisa gunakan untuk melunasi cicilan. Gunakan untuk misalkan membayar rumah, membayar cicilan mobil, dan pastikan cicilan ini adalah cicilan yang produktif. Bukan berarti kalau kita punya kredit card, ya udah ambil dari cicilan 30% ini. Jangan. 30% ini khusus untuk sesuatu yang sifatnya
memang bukan konsumtif, tetapi sesuatu yang dibutuhkan. Ya tadi seperti rumah, atau misalkan mobil, kendaraan, motor, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk mencicil kredit card, kita alokasikan ke 40% yang terakhir bersama dengan pengeluaran kita selama 1 bulan tersebut ya. 40% ini kita gunakan misalkan untuk beli makanan, untuk transportasi, untuk belanja, untuk berwisata. Dan kita harus menjaga agar jumlah yang 40% ini tidak terus membengkak. Ketika nanti gaji kita semakin besar, jumlah nominal dari 40% ini diharapkan tidak bertambah sesuai dengan proporsi. Misalkan bukan berarti ketika saudara gajinya 10 juta, pengeluaran saudara 4 juta. Tapi ketika saudara gajinya 100 juta, pengeluaran saudara jadi 40 juta misalkan. Jangan demikian ya. Karena kalau sifatnya konsumsi kita bisa batasi. Misalkan kita mau membeli sepatu. Ada kok sepatu yang harganya 100 ribu. Yang 1 juta ada. Yang 10 juta ada. Bahkan mau yang 100 juta pun ada. Karena itu mari kita usahakan agar lifestyle kita itu tidak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan karir atau seiring dengan pertumbuhan gaji kita. Karena ingat ini, gaji kita selalu cukup untuk hidup, tetapi gaji kita akan selalu kurang untuk memenuhi gaya hidup kita. Bahkan di dalam firman Tuhan, Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Hari ini apakah saudara sudah mengatur keuangan saudara dengan baik? Memberikan pos-pos yang baik dan menjaga budgeting pos itu dengan baik. Ini merupakan salah satu bentuk di mana kita bilang sama Tuhan, Tuhan, uang dan kekayaan saya ini untuk Tuhan semuanya. Bahkan ketika nanti saudara sudah lebih mahir untuk mengatur pos-pos keuangan, saya mau mengajak saudara untuk membuka satu pos lain yang saudara bisa namai pos untuk memberi. Pos ini saudara bisa pakai ketika Tuhan misalkan menggerakkan hati saudara dengan belas kasih. Mungkin saudara melihat ada orang yang mengalami kecelakaan, membutuhkan uang, atau ada yang perlu disupport. Saudara bisa keluarkan dari kas tersebut. Sehingga secara berkala kita diberikan kesempatan ya untuk mencari-cari kira-kira mana sih orang yang kita bisa bantu. Yang penting adalah pastikan uang Anda tidak campur aduk, tetapi kelola dengan baik. Sehingga itu bisa menjadi pertanggungjawaban kita untuk Tuhan. Prinsip yang ketiga, bagaimana caranya agar kita terlepas dari bahaya uang. Prinsip yang ketiga adalah mengetahui bahwa semua yang kita miliki semuanya adalah tentang Tuhan. Tadi yang pertama, it's all from God. Semuanya adalah dari Tuhan. Yang kedua, it's all for God. Semuanya untuk Tuhan. Dan yang ketiga, it's all about God. Semuanya adalah tentang Tuhan. Amsal 3 ayat 9-10 firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Ada orang Kristen yang menganggap bahwa pengikut Kristus tidak boleh kaya. Tapi saya mau tegaskan bahwa Tuhan rindu untuk memberikan berkat buat jemaatnya, buat orang-orang kepunyaannya, buat anaknya. Tetapi dia terlebih lagi rindu melihat orang-orang ini memberikan harta kekayaannya untuk Tuhan. Karena semua kehidupan kita adalah tentang Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 25, firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan rindu untuk memberkati setiap dari kita. Tetapi kita juga harus terlebih rindu untuk memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita miliki.
Sebab nanti kalau kita sudah meninggal, apa sih yang akan kita bawa? Seberapa sih rumah yang akan kita masukkan ke dalam liang lahar? Seberapa banyak uang yang saudara mau bawa? Bahkan kalau kita boleh jujur, seperti apa yang Ayub katakan, dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Dan sekaya apapun kita, dengan telanjang pula kita akan kembali kepada Tuhan. Dan kapankah waktu yang tepat untuk kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita? Kalau tidak kita semasa kita hidup ini. Karena nanti kalau kita mati, uang sudah tidak lagi menjadi hal yang kita perlu hiraukan. Kalau kita nanti di sorga sana, emas pun kita injak-injak. Permata pun menjadi dekorasi. Karena itu mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Bagaimana caranya? Salah satu di antaranya ada di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Cara mentransfer kekayaan kita dari bumi ke sorga adalah di dalam Lukas 16 ayat 9. "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Hari ini Tuhan mempercayakan kita dengan uang, mamon yang ada di dompet kita. Kekayaan yang ada di deposito kita, di portfolio investasi kita. Bagaimana caranya kita transfer ke sorga? Adalah dengan kita memakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Kita menggunakan uang yang kita miliki untuk membangun relasi yang mempertemukan orang tersebut dengan Tuhan. Saya rasa ini adalah salah satu cara yang sangat efektif. Kalau kita lihat terutama di Indonesia, ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita melihat ada begitu banyak kesenjangan secara ekonomi. Dan inilah yang menjadi tugas kita. Agar di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang bermurah hati. Orang yang generous. Kita menolong mereka bukan untuk kepentingan kita. Tetapi kita menolong mereka agar mereka bisa melihat siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada perkataan yang bilang, kalau mau ambil hatinya harus masuk dari mulut dan perutnya. Seringkali ada orang-orang yang memang tertutup hatinya untuk menerima Injil. Tetapi ketika mereka kita bantu, kita berikan makanan yang cukup, kita penuhi kebutuhan jasmani mereka. Bukan tidak mungkin suatu saat mereka membuka hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Dan saat itulah terjadi transfer harta. Harta di bumi yang sudah tidak berarti lagi diubahkan menjadi harta di sorga. Yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan hal-hal tersebut, sebetulnya secara tidak langsung kita sedang membuka cengkraman tangan kita. Sama seperti pistol yang ada di dalam tangan kita. Kalau kita genggam terlalu erat, pistol tersebut akan dapat berbahaya. Tetapi ketika kita buka, maka uang yang diibaratkan pistol tadi menjadi tidak berbahaya. Uang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sorgawi. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah oleh karena kami." Pesan saya, firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kita roti dan benih. Roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jangan saudara salah. Jangan pernah memakan roti dan benih. Karena benih ketika kita makan tidak membuat kita kenyang. Tetapi benih itu diberikan Tuhan untuk kita tabur.
Karena itu, ketika saudara sekarang mendapatkan uang, mari saudara tanya, Tuhan, ini roti atau benih? Tuhan, apakah ini saya boleh pergunakan untuk mengenyangkan perut saya, mengencangkan keluarga saya, ataukah harus saya tabur untuk menjadi benih-benih yang tumbuh membuahkan hasil? Taburnya bisa ke berbagai tempat. Saya percaya ketika saudara melihat tempat-tempat dengan compassion, dengan belas kasih. Ketika Tuhan gerakkan hati saudara, mari bergerak. Tabur bukan hanya doa, bukan hanya daya, tapi saudara berani untuk menabur dana. Karena kita percaya bahwa uang, aset adalah semuanya milik Tuhan. Tuhan yang berikan buat kita. Tuhan mau kita gunakan untuk keperluan Dia. Tuhan mau kita kelola dengan baik. Dan saat itu terjadi, uang tidak akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan kita. Tetapi justru uang bisa kita nikmati dan membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita. Saya mau tutup dengan satu kisah tentang seorang anak yang dibawa oleh ayahnya sengaja berkunjung ke sebuah desa yang terpencil, di mana ayahnya mau membanggakan pencapaian dirinya. Ayahnya memang diberkati dan punya banyak uang, ya, dan anaknya ini yang tidak pernah hidup susah, ayahnya bawa untuk bisa bangga sama ayahnya. Dan akhirnya selama seminggu dia dibiarkan tidur bersama keluarga petani miskin. Dan setelah seminggu berlalu ayahnya tanya, "Gimana kamu? Udah menyadari kan betapa enaknya nih rumah kamu? Ada AC, ada TV, ya, ada mobil." Tapi anaknya bilang gini, "Ayah, saya merasa miskin ketika sekarang saya pulang dari rumah petani itu. Karena setiap malam kita menonton TV, tapi di rumah petani itu meskipun tidak ada TV, dia punya layar yang besar. Layar yang menunjukkan banyak sekali rasi bintang. Ternyata setiap malam si anak ini pergi keluar melihat langit. Langit dengan bintang yang dia tidak bisa lihat di perkotaan. Dia bilang, "Ayah, kita biasa naik mobil. Tapi kalau di sana kendaraannya berganti-ganti. Hari ini naik kuda, besok naik sapi. Nanti lagi naik beca. Wah, menyenangkan sekali. Ayah, memang di rumah kita ada banyak kamar mandi, tapi waktu saya ke sana, mereka mandi di satu tempat yang luas. Ada sungai yang mengalir. Kita bahkan bisa terjun di sana, lebih nyaman daripada kolam renang yang kita miliki di rumah. Ayah, walaupun kita bisa makan enak, tapi kemarin saya merasakan sekali bagaimana ketika saya makan bersama-sama dengan Pak Tani, dengan ibu, dengan kakak adiknya, saya merasakan kehangatan keluarga yang saya jarang rasakan di rumah ini. Meskipun rumah ini banyak makanan, tapi seringkali meja makan yang begitu besar, hanya ada saya sendiri di sana sama Mbak. Mendengar itu ayahnya menjadi sedih dan dia bilang, "Ya nak, kamu benar. Uang memang perlu, tetapi uang bukan segalanya. Money, we need money, but money is not everything." Hari ini kalau saudara sedang kesulitan dalam finance, dalam keuangan, saya mau berdoa. Kiranya hati saudara memiliki sikap yang benar terhadap uang. Dan saat kita memiliki sikap yang benar terhadap uang, kita bisa melihat uang dengan perspektif yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan yang mempunyai segala kekayaan bisa memberkati kita, sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik dan kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan kita bisa berikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar mengenai uang dari Alkitab. Kami mengingat Tuhan bagaimana uang bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, menjadi sesuatu yang memecah keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami mau Engkau bimbing senantiasa sehingga kami tidak salah dalam kami memegang uang, menghadapi uang Tuhan. Kami tahu uang hanya benda mati. Tetapi ketika kami menaruh kecintaan kami kepada uang, maka
sesuatu yang tidak membahagiakan dapat terjadi. Karena itu ajari kami Tuhan untuk selalu melihat bahwa semuanya uang kekayaan kami adalah dari Engkau. Bahwa semuanya uang dan kekayaan kami adalah untuk kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk dapat mengelola dengan benar. Dan ajar kami untuk dapat melihat bahwa semuanya uang dan kekayaan kami hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu, pengelola apa yang Kau percayakan kepada kami. Kiranya Engkau menemukan kami sebagai hamba yang baik dan yang berkenan dan yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah pelindung hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku Saudara sekalian, kita telah diberkati di dalam ibadah online pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang saudara telah terima, camkan di dalam hati, lakukan di dalam kehidupan. Terima kasih juga untuk hamba Tuhan yang telah menjadi saluran berkat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati. Dan biarlah iman kami makin hari makin bertumbuh. Kami makin merindukan Tuhan dan firman-Mu. Walaupun pandemi masih ada, tapi kami percaya Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dan bila mana sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini, kami juga berdoa buat presiden kami, urapi dan berkatilah hamba-Mu dari kepemimpinan di pusat sampai ke daerah-daerah, supaya benar-benar Indonesia bisa jaya oleh anugerah Tuhan. Berkatilah juga dengan hikmat
agar dapat mengatasi krisis kesehatan karena pandemi COVID-19, krisis ekonomi, resesi, atau apapun yang lain. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan memberkati.